Jadi sebenarnya bukan hanya si pohonnya aja yang kita pupuk, ternyata juga tanahnya ya kita pupuk ya. Halo farmer, kembali lagi bersama kita Tani Muda, dan sore hari ini kita akan berbicara mengenai pertanian anak muda. Muda bertani. Tani muda, muda bertani. Oke, jadi kita akan menginterview Bapak Ragil di sini. Sudah berapa mau memperkenalkan diri kepada pemirsa yang ada di rumah? Sebenarnya bukan bapak ya. Oh ya, Mungkin Yang bro. ya? Yang. Bro. Karena dia yang ya. Yang blood. Nama Ragil. Ya panggil saja Ragil. Sebut saja. Ya. Ya. Tinggalnya? Tinggalnya di Palangkaraya. Oke. Sekarang lagi belajar di sini ya tentang pertanian organik. Gimana ini? Apa ini pertanian organik ini apa? Pertanian organik yaitu kita pertanian yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Ya. Nah, organik. Apa aja kegiatan selama ini dilakukan untuk pertanian organik selama di sini? Apakah ada gimana joget di kebun atau jungkir balik di kebun? Nyanyi di kebun. Yang pasti nyanyi di kebun ya, yang pasti nyanyi di kebun. Yang jelas untuk pertanian organik karena kita tidak menggunakan kimia apapun, pupuk dan lain sebagainya. Jadi lebih ke ini yang saya lakukan ya sementara ini memberi mulsa organik. Memberi mulsa organik, gimana itu memberi mulsa organik itu? Mulsa organik itu limbah-limbah daun kering maupun potongan-potongan kayu diberikan ke tanaman. Di mulsa ya kan. Biasanya kalau pertanian konvensional mereka mulsa menggunakan plastik. Plastik panjang. Nah, karena saya cinta eko ya. Eko. Organik. Bukan Pak Eko ya? Bukan Pak Eko. ECO ya. Eko. Oke. Nah, jadi plastik ini saya mendukung seperti mengurangin sampah plastik. Ya, jadi menurut saya penggunaan plastik ini ya saya kurang suka. Jadi saya menggunakan mulsa organik yang mana itu lebih menurut saya lebih banyak manfaatnya ya. Lebih bersahabat dengan ekosistem. Karena mudah terurai dan mulsa organik ini karena dia bisa terurai, jadi dia bisa menjadi kompos. Ya, jadi pupuk. Jadi kita tidak perlu memupuk yang kimia. Jadi sudah nggak perlu ngasih pupuk macam-macam lagi ya. Memulsa itu kita sudah memupuk, kita bisa membuat tanah menjadi lebih humus, subur. Sudah memberikan mineral, pupuk. Di situ kita juga kalau dibilang tuh memberi makan hewan makhluk yang ada di dalam tanah. Berarti keuntungan dari mulsa organik ini dia bisa memberikan makanan untuk mikro dan makroorganisme di tanah ya. Jadi kita nggak perlu lagi buat nggak perlu lagi ngasih pupuk macam-macam, pupuk dari toko itu nggak perlu lagi ya. Jadi kita sudah bisa memanfaatkan mulsa organik itu tadi. Menarik. Kemudian dengan mulsa organik ini kita bisa mengurangi penyiraman nih. Sebenarnya penyiraman juga mengurangi karena dia misalnya kita menanam di saat musim hujan. Iya, musim hujan. Air itu akan tertampung di limbah-limbah. Jadi dia terbuatnya tadi dari apa? Dari kayu, daun kering, kayu-kayuan ya. Oh, jadi si kayu ini dia meresap air, meresap air gitu ya. Terus dia simpan. Dia menjadi lembab. Oh, jadi lembab. Jadi dia menyimpan air. Jadi si mulsa organik ini tadi dia menyimpan air ya. Air hujan dia simpan ke dalam. Terus nanti ketika pohon membutuhkan, si mulsa akan memberikan air ya. Gitu. Ya, karena si pohon potongan pohon itu tadi terkena air, dia akan lembab. Ya mungkin karena lembab ini kan ada mengembun ya. Mengembun ya. Karena mengembun itu mungkin
nanti timbul setetes 2 tetes ke tanah, dan ketika posisi lembab itu memungkinkan tumbuhnya jamur. Jamur kan sangat bermanfaat untuk tanaman ya. Untuk mikroorganisme. Jadi kita selain mengurangi penguapan evaporasi di dalam tanah, kalau menggunakan mulsa plastik itu menurut saya ya mengurangi penguapan. Tidak ada dia manfaat untuk memberikan, dia cuma mengurangi penguapan dari tanah ke udara ya. Karena plastik kan tanah nggak bisa mengurai. Kalau dengan daun kering dan potong-potongan kayu itu bakteri itu bisa mengurai, kemudian bisa menjadi kompos. Ya. Tapi jadi sebenarnya untuk pupuk dia bukan hanya untuk kayak untuk pohon ya ternyata. Jadi dia bisa untuk mikroorganisme, cacing, segala macam makroorganisme, hewan-hewan, semut mungkin ya. Semut. Jadi sebenarnya bukan hanya si pohonnya aja yang kita pupuk, ternyata juga tanahnya ya kita pupuk. Iya. Jadi kalau ibarat patah itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi kita sekali memulsa, kita sudah memupuk, memberi makanan ke pohon, mengembalikan lagi ekosistem tanah, memberi makan mikroorganisme dalam tanah itu tadi. Wah, banyak banget membuat ini tanah untungnya. menjadi humus, lebih subur. Jadi lebih subur ya. Ya, banyak manfaat yang dilakukan. Oke. Mengurangi penguapan jelasnya. Menurut saya. Terus, ya. Mungkin kalau sobat-sobat farmer yang muda yang di luar sana yang lebih mengetahui ilmiahnya mungkin bisa menambahkan komen di bawah. Kita sharing berbagi pengalaman informasi. Oke. Apakah ada hubungannya, maksudnya berkebun dengan hewan-hewan di sekitarnya? Contohnya seperti burung, ulat. Ya kan tadi kan mikro atau makroorganisme. Mikro dan makroorganisme. Terus apakah ada hewan selain mereka yang makhluk hidup selain mereka yang membantu di kebun selain manusia ya? Jin. Jin juga masuk. Ya, seperti serangga, belalang, burung-burungan. Sebenarnya di alam ini tidak ada yang namanya hama ya. Bagi saya, karena itu semua rantai makanan. Di ekosistem itu rantai makanan berurutan ya. Kalau dianggap hama, menurut saya bukan hama ya, emang ini rantainya. Jadi emang makanannya. Jadi di alam itu tidak ada hama. Sebenarnya di alam tidak ada hama. Rumput sekalipun yang di pertanian konvensional dibilang gulma. Misalnya kita menanam pepaya, tumbuh rumput. Banyak kan orang yang bilang, wah rumput ini gulma, itu gulma. Karena dia cabut. Dianggap merebut unsur hara yang ada di dalam tanah untuk pepaya sehingga kurang. Ya. Sebenarnya menurut saya bukan gulma, tapi lebih ke diri kita sendiri ya. Kita menganggapnya. Karena Tuhan menciptakan makhluk di dunia ini tidak ada yang buruk, semuanya nyamuk pun yang dianggap penyakit bagi manusia itu sebenarnya mempunyai manfaat. Karena berarti dari kitanya sendiri gimana mau memanfaatkan rumputnya. Jadi kalau misalkan kita biarin aja ya otomatis rumputnya senang-senang aja karena dia ya benar dia ambil unsur hara. Tapi kalau misalkan kita manfaatin rumputnya ya kita mungkin kita potong rumputnya terus kita kasih kita jadikan mulsa bisa ya, kan tidak menjadi gulma tapi menjadi mulsa. Terus nanti rumputnya juga begitupun dengan hama ya. Ketika ada hama serangga sepertinya ini terbang, dia memakan daun. Bukan kita basmi si serangga ini, tapi kita perbaikin pohonnya, perbaikin tanahnya atau gimana? Ya karena si serangga ini makanannya apa? Biasanya makanan burung. Jadi kita datangkan predator. Boleh. Di situ, jadi di situ terjadi rantai makanan yang gimana? Jadi kita bangun dulu rantai makanan, ekosistemnya, rantai makanannya. Kalau misalkan rantai makanannya udah bagus, berarti
Di situ misalnya ya hama segala macam dia imbang. Iya, Berarti mencari keseimbangan. keseimbangannya. Ya, keseimbangan. Jadi Berarti nanti lama kelamaan bisa taruh buaya juga di kebunnya. mungkin juga ada Mungkin. maling Mungkin. kan. Oh iya, bagus itu. Ada lagi yang mau dijelaskan seputar pertanian? Kelihatannya ini sudah lumayan lama kita berbincang-bincang. Sepertinya lama. Jadi kita akhiri dulu sampai sini aja. Kita lanjutkan episode berikutnya. Mungkin Siap. mereka bagi sobat-sobat petani muda yang di luar sana, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Kita nanti akan bahas di video selanjutnya. Mungkin untuk sebutan penonton saya ataupun petani-petani muda yang lainnya mungkin kita bisa sebut farmer mania. Nah, farmer mania. Ya, mungkin kalau muda, setuju bisa komen ya. Ya, silakan Farmer cari. mania. Silakan komen di bawah. Mudah-mudahan view-nya tembus 100.000 lah minimal. Mudah-mudahan. Oke. Sampai di sini aja. Terima kasih Bro Ragil, Siap. petani muda kita. Terima kasih teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan komen di bawah. Tanyakan apa aja yang mau ditanya dan jangan lupa like. Hidupkan tombol loncengnya. Ya. Terima kasih. Bye bye.